terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, puji dan syukur kembali kami haturkan kehadirat-Mu untuk cinta dan berkat-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Sekarang kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bukalah pikiran dan hati kami agar kami mampu mendengarkan dan meresapi firman-Mu ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Dan di situ orang banyak datang mengerumuni Dia, dan seperti biasa Ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istri? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hati pula maka Musa menuliskan perintah itu untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istrinya menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, rencana awal terhadap perkawinan adalah persatuan. Sebenarnya Allah sendiri yang mempersatukan. Tidak pernah ada rencana awal Allah bahwa suatu saat nanti pernikahan akan berakhir dengan perceraian. Rasul Paulus menjelaskan bagaimana mestinya hubungan pernikahan itu, yaitu seperti hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, demikian pula suami harus mengasihi istrinya. Dan tidak mungkin Kristus menceraikan jemaatnya. Tidak boleh juga jemaat tidak tunduk dan tidak hormat kepada Kristus sebagai kepala mereka. Di pihak Kristus, Ia mesti akan mempertahankan jemaatnya seburuk apapun kondisi jemaatnya. Perlu diingat juga bahwa suami harus berada di posisi seperti Kristus, mengasihi istri, menghargai istri. Juga istri harus berada pada posisi jemaatnya yang harus tunduk dan hormat kepada suami sebagai kepala keluarga. Saudara-saudari yang terkasih, sungguh menyedihkan melihat kenyataan bahwa ada orang-orang Kristen yang meninggalkan Tuhan karena merasa dikecewakan atau tidak cocok dengan firman Tuhan. Bukankah
Kondisi serupa juga sering terjadi dalam hubungan suami istri, sehingga penceraian pada zaman ini dianggap hal biasa. Perceraian berdampak serius, bukan hanya terhadap suami atau istri yang telah bercerai, tetapi juga kepada anak. Anak-anak merasa kecewa dan marah terhadap keputusan orang tua itu. Anak-anak juga mungkin merasa bersalah saat penceraian orang tua terjadi, sehingga secara tidak langsung orang tua bisa membuat anak-anak mereka memilih untuk jauh dari Tuhan yang tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, persiapan pernikahan perlu lebih daripada sekedar gaun yang indah, pesta yang mewah atau meriah yang dikenal. Tempatkanlah Tuhan pada tempatnya dalam proses persiapan perkawinan. Bagi mereka yang sedang bergumul dengan pernikahannya, ingatlah akan usaha kasih Kristus yang mati-matian mempertahankan pernikahannya